Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ansori. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari pengenalan EXTJS, terutama pengenalan komponen-komponen EXTJS. Sebelumnya kita sudah pernah membuat form, lalu komponennya field itu text area, number, date, time, terakhir combo box. Kita review kembali sembari kita cek. Kita running dulu aplikasinya. Sembari menunggu, kita buka codingannya. Kemarin kita buat view latihan form ini. Ya, buat view form. Kemudian ini yang sudah kita coba ya, text field, kemudian text area, number field juga ini kita sudah latihan dengan dua macam kebutuhan ya. Oke, tadi sepertinya sudah running. Kita lihat localhost 1841. Iya. Jadi ini untuk text field, kemudian text area, number field ada dua kebutuhan ya. Yang pertama number field biasa, ini menggunakan trigger atau counter seperti ini. Kemudian telepon, ini number field tetapi tidak menggunakan trigger. Ini ya, hide trigger. Jadi input biasa, ini juga input biasa bisa, cuman ada fiturnya untuk counter, yaitu nambah satu, increment sama decrement satu. Lalu sudah coba untuk date field ini ya, input tanggal, kemudian input jam, terakhir bulan, combo box ya, terakhir. Nah, ini combo box. Nah, pola dalam pembuatan komponen di EXTJS ini sama ya. Jadi mendefinisikan atau membuat X-type-nya apa ya. Ini kan X-type-nya text field. Tapi bedanya untuk yang atas, karena ini untuk pembuatan pertama kali, ya dia biasanya membuatnya dengan kelas seperti ini. Karena ini nanti akan digunakan di tempat lain. Jadi X-type, text field, bedanya hanya di sini ya. Jadi text field, text area, number field, kurang lebih patternnya sama kan, X-type, X-type. Kemudian ini date field. Ya, yang membedakan adalah value dari X-type-nya, lalu config-config-nya. Ini kan config dari number field itu ada hide trigger. Nah, kemudian kalau combo box, nah ini ada store, kemudian display field, value field, ya, dan lain-lain. Lebih kompleks untuk yang komponen combo box. Nah, ini kita sekaligus mereview ya. Jadi kalau di sebelumnya kan videonya ya hanya tutorial biasa, artinya ya tidak ada penjelasan seperti ini. Jadi hanya melakukan action. Nah, ini untuk combo box ini menggunakan store statis ya. Ini store-nya statis.
Kenapa bisa dikatakan statis? Ya, ini datanya kita definisikan seperti ini. Kalau store dinamis itu artinya kita mengambil dari server, ya dari service, dari database langsung. Jadi nanti ada bantuan dari API service atau PHP. Kalau kita menggunakan PHP, mungkin bisa dengan bahasa pemrograman yang lain. Kita ambil contoh menggunakan service PHP. Nanti di script PHP akan mengambil data dari database. Database-nya bisa menggunakan MySQL, Postgre, atau Oracle, dan lain-lain. Lalu kembalian dari script PHP itu berupa JSON. Nah, JSON ini nanti yang akan ditangkap dan disimpan di store IXJS ini, store bulan. Ini contoh ya, jadi misal kalau mau mengambil data bulan itu dari suatu database, nah maka nanti ini pendefinisian baris script 8, ini 8 sampai dengan 21 ini kita ganti nanti menggunakan service PHP ya. Itu mungkin akan kita bahas sekalian di pengenalan komponen grid. Ya, ini kalau kita lihat materinya, ini kan baru form ya. Nah, nanti mungkin bisa sekalian di grid, karena nanti kalau misalnya sudah, karena ini berkaitan, ya, jadi nanti sekaligus, nanti kalau sudah mempelajari grid, nanti untuk pengaplikasian di combo box sama. Nah, jadi yang di tutorial awal ini menggunakan data store statis ya. Selanjutnya pengenalan komponen yang lain, checkbox ya. Oke, kita buat checkbox. Checkbox field. Oke, nah, kurang lebih pendefinisiannya seperti ini. Jadi kalau mau bikin komponen X-type, kemudian checkbox field. Oh iya, ini di sebelumnya kita tidak mendefinisikan name ya. Ini karena fokusnya hanya untuk pembuatan komponen atau UI. Mungkin kita belakangan aja ya. Ini nanti pengaplikasiannya ketika submit form aja kita kasih name. X-type checkbox field. Kemudian apa aja yang, nah kita kemarin belajarnya itu by example. Jadi kita buka example-nya. Komponen form field, field type. Oke. Nah ini ya checkbox-nya, box label. Iya. Nah kurang lebih ini config-nya, field label, box label. Oke, field labelnya mungkin karena ini cuma satu, ini kita contohnya itu mau membuat form biodata ya ini ya. Biodata. Kalau kita mau kasih checkbox, misal sehat mungkin ya. Apakah Anda sehat? Oke.
box labelnya ya. Simpen, kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya. Ini contohnya hanya membuat satu checkbox. Nah, bagaimana kalau misal banyak? Misalnya skill ya. Misalnya skill itu kemampuan seseorang. Dia misal bisa Microsoft Office, HTML, PHP, dan lain-lain. Nah, itu kan multiple check. Nah, untuk membuat multiple check, itu kita menggunakan field container. Contohnya bisa dilihat di dokumen ini, bisa kita lihat. Jadi ini pentingnya manual dokumentasi dan contoh ya, maksudnya memanfaatkan kedua resource ini. Oke, misal kita mau membuat checkbox. Nah, kalau yang di contoh manual dokumentasi ini dia mencontohkan yang multiple. Nah, itu menggunakan field container. Ini kalau mau dilihat seperti apa bentukannya, ini bisa ya diklik run. Tapi syaratnya harus connect internet. Nah, ini tergantung koneksi internet ya. Ini tempat saya kurang bagus. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, multiple. Oke, kita coba aplikasikan. Ini checkbox single gitu aja ya kita nyebutnya. Lalu kita akan membuat checkbox field yang multi ya. Oke. Nah, ini menggunakan field container, field label, topping. Mungkin kalau kita ganti misal skill ya, atau keahlian. Oke. Default type checkbox field. Oke, box labelnya misal Microsoft Office ya. Kemudian misal HTML. Kemudian CSS. PHP. Oke. Untuk name kita abaikan dulu. ID juga tidak perlu. Oke. Nah, kemudian ini ada config check true ya. Ini artinya secara default itu nanti untuk checkbox HTML itu otomatis tercentang ya, config ini. Kalau yang lainnya tidak didefinisikan seperti yang di atas, ini juga dia
tidak didefinisikan, maka ini defaultnya tidak tercentang. Nah, seumpama apakah Anda sehat ini kita set juga defaultnya iya, sehat, nah maka kita definisikan seperti ini, cek true. Kalau untuk kemampuan mungkin ini harus mengisi ya, oke kita buat seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, jadi yang ini tadi config-nya checked true ya, jadi defaultnya tercentang. Kemudian yang lainnya berarti ini harus nyentang sendiri.